Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Mr. Radman Perry. Pada video kali ini kita mau membahas atau membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat sebuah SKP atau sasaran kinerja pegawai. Dalam hal ini adalah SKP yang kita buat adalah SKP perawat pelaksana lanjutan atau perawat mahir ya. Dulu namanya perawat pelaksana lanjutan, sekarang namanya perawat mahir ya. Itu perawat mahir ini golongan yaitu dengan jenjang pendidikan D3 dan golongan 3A dan 3B ya teman-teman ya. Jadi dasar kita adalah Permenpan terbaru ya tentang jabatan fungsional perawat, yaitu Permenpan nomor 35 tahun 2019 ya. Bedanya dengan Permenpan nomor tahun 2020 sebelumnya adalah Permenpan 2014 ya teman-teman ya. Bedanya tidak jauh berbeda ya, hanya nilai angka kreditnya yang sedikit lebih kecil ya. Tahun 2019 ini lebih kecil angka kreditnya dibandingkan dengan Permenpan tahun 2014 yang lalu. Oke, dalam Permenpan ini ya kita tidak perlu baca ya ini ya. Yang kita perlu perhatikan hanyalah lampirannya aja ya. Lampirannya ini apa namanya, berbunyi atau berisi tentang lampiran-lampiran kegiatan yang yang bisa dilakukan sebagai seorang perawat, baik itu perawat terampil, mahir, ataupun penyelia ya. Ini ya. Dan ini juga ada perawat ahli ya. Kita fokus ke D3 perawatan dulu ya. Ini adalah perawat. Pada video yang lalu kita telah membahas tentang perawat terampil ya. Dan perawat terampil ini golongan 2C dan 2D ya. Dan kita pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang perawat mahir ini ya. Perawat mahir dengan golongan 3A dan 3B. Oke, langsung saja kita ke aplikasi SKP ya. Nanti akan saya sertakan di deskripsi. Itu juga dengan Permenpan ini ya. Nanti juga akan saya sediakan di deskripsi. Kalian tinggal download saja ya teman-teman ya. Buka saja. SKP ini adalah terdiri dari 3 ya. SKP terdiri dari 3 tab: SKP, pengukuran, dan penilaian. Nomor pertama ini adalah seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ya, tentang target ataupun ya target yang akan kita lakukan selama setahun terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan di suatu instansi ya. Artinya kegiatan-kegiatan ini, butir-butir kegiatan ini, kita harus menargetkan berapa kali atau volumenya berapa kali yang harus kita lakukan dalam waktu tertentu. Dalam hal ini adalah 1 tahun ya. Oke, teman-teman, kita ringkas saja. Untuk di sini kalian tinggal tulis nama, NIP, dan jabatan kalian yang setahun kerja kalian di sini. Dan di sini kolom ini adalah identitas dari pejabat penilai kalian. Dalam hal ini adalah atasan langsung kalian. Nah, ini yang kegiatan ini adalah butir-butir kegiatan ini. Kita perbesar dulu ya, seperti ini ya. Melakukan pengkajian kebutuhan dasar pada individu, mengajarkan perilaku hidup bersih sehat ya, dan memantau perkembangan pasien sesuai dengan kondisinya. Nah, ini diambil dari mana? Ini adalah butir-butir kegiatan telah baku ya. Telah baku diambil dari Permenpan tadi ya, Permenpan nomor 35 tahun 2019 ini. Dan inilah yang butir kegiatannya itu kita pindahkan ke butir SKP ini ya, disesuaikan dengan lingkungan kerja kalian, karena terkadang butir-butir ini tidak selalu bisa kita lakukan ya. Saya kasih contoh di puskesmas atau di rumah sakit ya, yaitu tidak semua butir-butir ini bisa dilakukan di puskesmas ya. Kadang-kadang ada juga yang hanya bisa dilakukan di rumah sakit, dan tidak semua yang butir-butir ini bisa dilakukan di rumah sakit. Kadang-kadang ada juga kegiatan-kegiatan yang hanya bisa dilakukan di puskesmas, seperti apa ya, seperti pengunjungan lapangan, pengajian apa namanya, turun-turun ke masyarakat dan sebagainya ya. Itu jarang sekali ada di rumah sakit. Oke,
kita salin. Begitu juga dengan angka kreditnya adalah ya ini ya, angka kredit ini adalah nilai satuan atau angka atau nilai yang didapat oleh kita ketika kita melakukan satu buah butir kegiatan. Ya, misalnya kegiatan ini ya, melakukan pengkajian perawatan dasar pada individu. Jika kita melakukan pengkajian perawatan dasar pada individu satu kali, maka kita akan mendapatkan angka kredit sebanyak 0,001. Ya, teman-teman ya. Kalau 10 kali ya 0,001 dikali 10 itu hasilnya. Kita buka lagi tab SKP ini. Rutinnya, melakukan pengkajian kekuatan dasar pada individu. Tadi nilainya berapa? Kita tulis di sini ya. 0,001 ya. 0,001. Nah, ini nilai satuannya. Dan di sini adalah target kita ya. Target kita dalam satu tahun ya. Misalnya kita buat 10 kali ataupun 20 kali, itu disesuaikan dengan kondisi di lapangannya atau di ruangan ya. Maka ini adalah otomatis terisi ya. Ini angka kredit kumulatif penjumlahannya ini ya. Rumusnya adalah jumlah dikali satuan angka kredit. Jadi 20 dikali 0,001 itu 0,02 dan kemudian ini satuannya adalah berapa ini. Kalau satuannya ini adalah kali ya. Berapa kali kita melakukan pengkajian kekuatan dasar pada individu ya, dan kualitasnya itu 100 ya. Karena ini adalah target, maka untuk kualitas atau mutu kita ambil target yang tertinggi ya. Ini 100. Begitu juga dengan waktu, kita ambil waktu maksimal yaitu 12 bulan atau 1 tahun ya. Biayanya kita kosongkan saja. Satu kegiatannya itu, dan begitu juga dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Cara membuatnya sama ya teman-teman ya. Bisa jumlah kegiatan ini tidak terbatasnya 9 ya, tapi bisa banyak lah, bisa kurang juga bisa banyak juga bisa, tergantung kondisi kalian di lapangan, berapa besar kegiatan atau volume kegiatan yang bisa kalian lakukan di lapangan atau di ruangan ya. Oke, ini juga kita buat ya. Kita ini membuatnya di awal tahun ya, itu Januari ya. 1 Januari atau 2 Januari lah, kalau Januari itu, kalau 1 Januari itu libur ya. Kita 2 Januari itu 2 Januari misalnya 2021 ya teman-teman ya. Nah, ini dibuatnya di awal tahun ya. Dan ini tidak perlu diisi karena sudah otomatis terisi kalau ininya terisi dengan lengkap. Nah, selesai ini satu tab yaitu target. Ini di print nanti keluar satu lembar ya teman ya. Kemudian ke lembar selanjutnya atau tab selanjutnya yaitu tab atau lembaran pengukuran ya. Di sini dalam lembaran ini terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen target dan komponen realisasi ya. Target ini, kegiatan-kegiatan ini tidak perlu kalian isi karena sudah otomatis ya. Yang subblok ini ya tidak perlu diisi karena sudah otomatis terisi di lembar SKP atau target awal tadi. Nah, dan yang perlu kalian isi adalah realisasi ini. Realisasi ini adalah hasil evaluasi atau realisasi kegiatan, berapa kali kegiatan yang kita targetkan tersebut terrealisasi. Misalnya kita ambil satu contoh kegiatan, itu melakukan pengkajian kekuatan dasar pada individu ya. Kita mentargetkan adalah kuantitasnya 20, kualitasnya 100, kemudian waktunya 12 bulan, dan di akhir tahun, lembaran ini adalah nilai di akhir tahun ya, atau di bulan Desember, 31 Desember pada tahun tersebut ya. Ini 2021 ya. Di akhir tahun kita mengevaluasi berapa realisasi dari kegiatan-kegiatan yang telah kita targetkan ya. Misalnya 20, ternyata di akhir tahun kita hanya mendapatkan 18 kali ya. Ya tidak masalah ya teman-teman ya, selama nilainya masih baik ya teman-teman ya, tidak masalah. Bikin 20 juga tidak masalah ya teman-teman, asal jangan lebih saja. Jadi kalau lebih ya error jadinya ya. Tadi kita 100 ya teman-teman ya. Dan kualitasnya
Ini artinya kualitas itu sangat subjektif ya, maksudnya hasil kerja kita itu mutunya itu 100% atau tidak ya, itu kita sendiri yang tahu ataupun dinilai oleh atasan juga tidak masalah. Jadi mutu ini tidak mungkin 100% ya, kalau 100% ini sangat sempurna sekali ya, bisa 78, bisa 80 dan seterusnya ya teman-teman ya. Ini waktunya tetap 12 bulan ya, ya jarang sekali yang tidak dapat waktu ya, biasanya dapat waktu semua ya, yang ini ya. Dan yang lain-lainnya angka kreditnya juga ya sama ya. Nah, ini kenapa 00 ini ya, karena pengaturan ini ya, ini harusnya kita kasih 3 angka doang koma ya. Nah ini 0,018 ini hasil dari perkalian 18 dikali dengan nilai satuan SKP ya, dia 0,001. Jadi hasilnya 0,018. Kualitasnya 20 dan waktunya 12 bulan. Nah, itu satu kegiatan. Begitu juga sama dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, sama cara melakukannya ya. Nomor 2 sampai nomor 9 ini ya. Kemudian ini tidak perlu diisi karena sudah ada rumusnya ya. Kemudian ada tugas tambahan dan kreativitas atau unsur penunjang. Nah, sini ada nilai tambahan jika di luar dari nilai-nilai kegiatan sehari-hari kita. Misalnya kita sehari-hari sebagai perawat, namun di suatu instansi atau unit kerja kita diberikan tugas tambahan di luar tugas pokok kita tersebut. Maka maka pekerjaan yang diberikan kepada kita tersebut akan diberikan nilai tambah atau nilai yang berupa poin untuk menambah nilai SKP tersebut ya. Misalnya seperti pemegang pengelola program PTM ini ya, kita kasih nilai 1 ya. Kemudian jika ada tugas tambahan 1 tugas tambahan sampai 2 tugas tambahan maka diberi nilai 1. Jika diberi 3 dan seterusnya maka dinilai adalah diberi 2 kredit. Itu saja 1 atau 2 dan seterusnya. Dan ini adalah kreativitas atau inovasi yang ditemukan dan disahkan oleh atasan ataupun dinas terkait, dan itu sangat membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di suatu instansi tersebut ya. Maka itu setelah dilegalkan atau disahkan, maka itu mendapatkan kredit poinnya atau nilai sebagai tambahan kita setelah nilai SKP ini. Namun di sini saya tidak mendapatkan itu karena saya belum menemukan kreativitas ya. Karena jika kalian punya kreativitas ataupun inovasi, boleh kalian tuliskan di sini ya. Ini juga tidak perlu diisi ya, karena otomatis nilainya ya baik ya. Jangan sampai nilainya kita cukup atau sedang atau buruk ya teman-teman ya. Di sini waktu penilaiannya adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember ya. Ini 1 Desember. Oke, kemudian ini juga tak perlu diisi. Kemudian kita lanjut ke tab selanjutnya, yaitu tab penilaian ya. Ini 2 lembar ini ya. Oke, ini identitas ya, identitas lembar pertama identitas ya. Identitas kita ini tidak perlu diisi, ya. Ini yang perlu diisi hanyalah ini ya teman-teman ya. Atasan pejabat penilai, yaitu atasan dari atasan kita ya teman-teman ya. Misalnya atasan kita Puskesmas, maka atasan Puskesmas mungkin ketua dinas atau dan seterusnya ya teman-teman ya. Penting atasan langsung dari pejabat penilai kita. Dan ini adalah tanggalnya, dibuat 31 Desember, kemudian diterima kembali oleh kita 2 Januari tahun berikutnya, kemudian dinilai lagi oleh atasan pejabat penilai itu 3 Januari ya teman-teman ya. Itu tidak masalah. Kemudian ini adalah satu lembar lagi ya, lembar penilaian perilaku kerja yaitu terdiri dari orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan ya teman-teman ya.
orientasi pelayanan ini adalah yang menilai atasan pejabat langsung ya, atasan langsung atau atasan kita yang berhak untuk menilai kita ya. Dia akan menilai tentang orientasi pelayanan kita, integritas kita, komitmen kita, disiplin kita, bersama kita bagaimana. Dan ini tentang kepemimpinan tidak ya, karena di sini saya membuat untuk staf ya, atau staf fungsional, bukan sebagai pemimpin struktural ya teman-teman ya. Jadi untuk nilai kepemimpinan itu dikosongkan ya, ini diisi langsung oleh atasan kita ya. Jadi subjektif sekali, tidak berhak untuk berubah angkanya. Nah, SKP ini adalah nilai akhirnya 79,72. Di manakah nilai ini didapatkan? Nilai ini didapatkan dari adalah 60% dari nilai SKP yang di tahap pengukuran ini, nilai ini itu nilainya adalah 60% diambil ya. Tadi nilainya 81,27 dikalikan dengan 60%, maka hasilnya 48,76. Kemudian 40% lagi diambil dari nilai pelaku kerja ini ya teman-teman ya. Pelaku kerja ini hasilnya adalah 77,40, maka diambil 40%-nya adalah 30,96, dan nilai inilah ditambahkan. Jadi 60% dari SKP 48 ditambahkan dengan 40% dari pelaku kerja, yaitu 30,96, hasilnya adalah 79,72 dengan nilai baik. Oke teman-teman, itu tadi nilai akhirnya, nilai baik ya, jangan sampai nilai kita di bawah baik ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini, semoga ada manfaatnya bagi kalian-kalian yang sedang membuat SKP, khususnya SKP perawat mahir atau perawat pelaksanaan lanjutan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.